Bab 35. Berdua di tengah laut, romantis banget kan? Ikut aku, Aruna mendengus sebal, sedari tadi suaminya terus saja menarik-narik tangannya, membawanya kemana saja. Bahkan dia belum ada merebahkan tubuhnya di atas kasur sejak kedatangan suaminya di Pantai Perawan. Kita mau kemana sih? Aku gerah tahu make kemeja kamu ini, Mas. Ikut aja, kamu banyak tanya banget ih. Dengan terpaksa Aruna mengikuti langkah Neo, tangannya masih ditarik suaminya. Mereka tiba di dermaga. Aruna melihat sekitar. Mas, mau ngapain sih? Nggak ngajak aku bunuh diri bareng kan? Neo tertawa kecil, tangannya dengan cekatan membuka dua kancing bagian atas kemeja istrinya. Lalu membuka dua kancing di bagian bawah. Menggulung ke atas hingga nampak pusar Aruna, setelahnya dia menyimpul bagian depannya. Nah, nggak kegerahan lagi, kan? Aruna menunduk. Nggak sih, tapi keenakan di kamu, ngeliat perut aku dan dadaku, ucapnya geram. Tangannya hendak membuka simpul itu, Neo menahannya. Biar kayak gini. Kan aku bilang hanya aku yang boleh lihat kamu dengan pakaian terbuka. Aruna menyipitkan matanya, lalu menurunkan tangannya. Sekarang kita mau kemana? Ngapain di sini sih? Ayo, alih-alih menjawab pertanyaan istrinya, Neo membantu Aruna menuruni anak tangga dermaga Pulau Pari itu, lalu membantunya menaiki sampan yang bersandar di dermaga, sampan tanpa mesin yang hanya bisa dikayuh dengan bilahan kayu yang dibuat khusus, menyerupai dayung. Dengan susah payah Aruna menaiki sampan itu, belum lagi dia yang takut sampannya tenggelam, Aruna belum mau mati muda. Kepalanya menggeleng cepat. Kamu bisa berenang, Mas? Tanyanya saat Neo sudah duduk di sampingnya dan mulai mendayung sampan kayu itu. Enggak. Aruna menelan salivanya dengan susah payah. Enggak, terus kalau sampannya tenggelam kita gimana? Ya, jatuh, balas Neo santai. Hah, gila aa? Mas ayo pulang. Aruna tak tenang dia berdiri hingga sampan itu tidak seimbang. Neo menarik tangannya hingga dia kembali terduduk ke tempat semula. Tenang, aku bisa berenang, jangan khawatir kayak gitu, aku takut, lirihnya pelan. Ada aku. Aruna percaya, saking takutnya, dia tidak melepaskan gandengannya pada lengan Neo, hingga pria itu sedikit kesulitan saat mendayung. Mereka semakin jauh ke laut, dan Aruna semakin takut. Dia tidak tahu tujuan suaminya sore ini. Buka mata, Aruna menggeleng. Cahaya matahari menyinari wajahnya, terasa hangat. Kalau nggak buka mata gimana mau lihat keindahannya? Aruna membuka perlahan matanya, mengerjap-ngejap saat menatap pemandangan di depan matanya. Gema langit kemerahan yang indah. Matahari terbenam di depan mata mereka. Satu tangan Neo merangkul pinggangnya. Kamu suka, indah? Jawab Aruna yang terdengar tidak menyambung dengan pertanyaan Neo, tetap saja pria itu tersenyum puas. Lebih indah dinikmati dari sini, ucap Neo lagi. Iya, indah banget. Kita di tengah-tengah laut. Hanya berdua. Romantis banget sih, Mas. Noe tergelak. Aku kan emang romantis, bangga Neo yang mengundang decak lidah Aruna. Kejam juga, ucap Aruna jujur. Noe tergelak, tidak menampikkan ucapan istrinya. Dia memang kejam juga, kerap kali membuat wanitanya menangis. Yang, panggilnya. Kok aku geli, ya? Geli, aku nggak nyentuh kamu loh, atau kamu emang mau aku sen? Neo langsung menghentikan ucapannya saat tatapan tajam yang Aruna layangkan. Geli kamu panggil aku, yang jelasnya. Neo tertawa singkat. Belajar manggil kamu, sayang, biar jadi ayang-ayangan itu. Kuyang aja sekalian, cerocos Aruna. Udah, tapi kan, yang, aku serius. Aruna menyentuh pundaknya, bulu kuduknya meremang seketika. Aku merinding, mending panggil namaku aja, Mas. Neo mengeratkan rangkulannya, kepalanya dia jatuhkan pada pundak Aruna, satu tangannya meremas tangan Aruna. Yang, kamu yakin gak kalau aku pernah dikecewakan cewek? Aruna mengedikan bahunya, membuat kepala Neo sedikit terangkat.
lalu kembali terjatuh pada bahunya. Pernah, bisa dibilang dia cinta pertamaku sih. Emang dia ngapain kamu, Mas? Sedih pokoknya. Kok aku nggak ngerasa sedih? Ceplos Aruna yang membuat Neo tersenyum singkat. Kan aku belum cerita, yang gimana kamu mau sedih? Nah, itu tahu. Kalau mau buat aku ikutan sedih, ya, kamu harus cerita sih, Mas. Aku lagi nggak mau sedih sih. Jangan ceritain mantan, ah. Kamu juga yang mulai ceritain mantan. Aku nggak punya mantan sih. Neo mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan jarak yang begitu dekat. Masa sih nggak punya mantan? Aruna mengangguk. Aku nggak punya waktu buat pacaran. Aku fokus kerja nyari duit buat masa depan aku. Aku mau jadi dokter. Kayaknya aku nggak bakal berobat ke kamu, deh. Takutnya minta suntik biar sehat malah disuntik bikin mati, ejeknya. Aruna langsung mendengus sebal. Kalau aku mau bunuh kamu udah lama sih, Mas. Nggak perlu aku jadi dokter dulu, balasnya yang mengundang gelak tawa Neo. Dendam kayaknya. Tuh. Tahu. Yang, panggil Neo lagi. Apa sih, Kuyang? Neo terkikik geli. Biasanya kan, yang, kalau dengan suasana kayak gini tuh orang-orang biasanya akan, Neo menjumput kedua tangannya lalu menyatukannya maju mundur, kayak gini, yang, Aruna langsung menepisnya. Perjanjian kita nggak ada cium-ciuman segala, ya. Neo pura-pura kecewa, yang tidak dipedulikan Aruna sama sekali. Neo kembali merangkul pinggang Aruna, kepalanya kembali dia senderkan pada pundak Aruna. Biarkan kayak gini sebentar, ya. Aruna tidak protes, membiarkan suaminya tersandar padanya. Hingga matahari itu benar-benar tenggelam, baru Neo mengayuh sampannya kembali ke pantai. Di mana Una? Tanya Neo saat dia sudah selesai mandi, dan baru bergabung dengan yang lain. Dapur, jawab Jessie singkat, dia masih rempong dengan barbecue yang mereka adakan. Dia tidak membayangkan akan melakukan barbecue dengan jumlah orang seramai ini. Setelah pertengkaran kecil tadi dan berakhir dengan memberikan jatah pada suaminya. Disinilah dia menyiapkan malam terakhir mereka di Pantai Perawan. Rencana mereka menginap di tenda kandas pula. Neo berjalan menjauhi semua orang, menyusul wanitanya di dapur. Mau aku bantuin? Tawarnya. Aruna menoleh lalu menggeleng. Udah beres kok, bawa ini aja keluar Gih, biar ikannya langsung mama bakar. Neo mengambil ikan yang sudah dibumbui itu lalu membawanya keluar, setelah itu kembali lagi ke dapur. Lah, kok masih di sini sih? Komentar Aruna yang tidak ditanggapi Neo. Pria itu berdiri tepat di samping Aruna. Satu tangannya memeluk pinggang Aruna. Tangan kamu kayaknya menyukai pinggangku, meluk-meluk dan dempet-dempet terus. Lagi pencitraan, ya, Neo tergelak. Emang mau pencitraan dengan siapa sih? Yang, Aruna menatapnya dengan tatapan horor. Dia mengacungkan pisau ke arah suaminya. Mau aku cabik-cabik ginjalmu? Mas, sekali lagi manggil yang, aku benar-benar akan nyabik-nyabik ginjal kamu. Bukannya takut. Pria yang mengenakan kaos oblong itu terkikik geli. Yang, lihat aku deh, bodohnya. Dengan spontan Aruna menatap ke arahnya. Dengan cepat kilat Neo mengecup singkat bibir istrinya, lalu berlari dari dapur, sebelum Aruna benar-benar melemparkan pisau dapur itu ke arahnya. Maase, ciuman aku, pekiknya sebal. Bersambung.